Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Moritz, bersama Amarket di sini di acara Dunia Kripto bersama Amarket. Rekan trader, setiap satu minggu sekali Amarket selalu menghampiri rekan trader memberikan sebuah segmen tentang dunia kripto. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimanakah pergerakan dalam dunia kripto, yaitu Bitcoin. Kita tahu bahwa pergerakan Bitcoin semakin hari semakin sangat tergantung dari pergerakan dolar Amerika. Oleh karena itu, pergerakan Bitcoin ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat interesting atau sangat mudah, atau dalam hal ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Rekan trader, kita tahu bahwa Bitcoin dulu benar-benar tidak terlalu tergantung oleh dolar Amerika, tapi sekarang Bitcoin sangat tergantung dengan pergerakan dolar Amerika, di mana setiap kali ada statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, setidaknya dia akan mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin. Oleh karena itu, kita akan membahas bersama-sama di acara Dunia Kripto bersama Amarket. Oke rekan trader, di acara ini rekan trader seperti biasa kita akan mengulas lagi tentang apa yang terjadi selama satu minggu ini. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi selama satu minggu ini, di mana pergerakan Bitcoin setelah dia mencapai nilai tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, dia agak sedikit mengalami stagnan. Nah, mari kita coba lihat bersama-sama. Nah, ini dia rekan trader. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana Bitcoin selama satu minggu ini dia mengalami stagnasi yang sangat luar biasa, rekan trader ya. Dia dari hari Rabu kemarin, rekan trader bisa lihat dia sempat bergerak di 52.844 merupakan nilai tertinggi, tapi setelah itu selama satu minggu berturut-turut Bitcoin mengalami suatu stagnasi dengan nilai yang paling terendah berada di 50.624. Nah, ini dia. Kita lihat Bitcoin setelah dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa di minggu sebelumnya, dia bergerak dari level 43.000 sampai dia menuju di minggu kemarin dia berada di 51.000, adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa. Setelah itu dia stagnan. Nah, bagaimanakah pergerakan Bitcoin ke depan? Pergerakan Bitcoin ke depan ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya pra-halving. Bitcoin halving yang terjadi selama 4 tahun sekali ini, dia memberikan kekuatan terhadap bagaimana pergerakan Bitcoin bisa melonjak ke depan. Kalau rekan trader lihat ya di jadwal yang telah saya lihat ya, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pergerakan Bitcoin halving ini sangat luar biasa rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana Bitcoin halving setiap 4 tahun ini dimulai pada tanggal 28 November tahun 2012. Rekan trader bisa lihat data di sana bahwa di saat itu harga Bitcoin adalah sekitaran $12 per satu Bitcoin. Tapi 6 bulan setelah Bitcoin halving terjadi, dia naik mencapai $130. Berikutnya di halving yang kedua, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana harga Bitcoin, satu Bitcoin itu sebesar 660 di saat Bitcoin halving terjadi sekitar tanggal 9 Januari 2017. 9 Juli 2016, tapi beberapa bulan kemudian harga Bitcoin menjadi $900. Selanjutnya di halving yang ketiga, rekan trader bisa lihat tanggal 11 Mei 2020. Harga Bitcoin itu dia berada di sekitaran 8.600. Kemudian dia naik menjadi 15.700 6 bulan kemudian di seputaran tanggal 11 November 2020. Rekan trader bisa lihat, saya coba langsung di platform. Nah, di sini rekan trader saya coba langsung buka di platform sini. Nah, di sini dia rekan trader. Bagaimana Bitcoin yang berada di seputaran di sini 8.000
Beberapa bulan kemudian dia bisa naik sampai level paling tertinggi di sekitaran 6 ribuan rekan trader. Ya, dia sampai di level 6 ribuan. Sekitaran bulan 4 ya 2021 ya 2000, 1 tahun kemudian dia naik sempat di seputaran 41 ribu ya. Dia naik dan dia naik terus rekan trader. Nah, bagaimanakah yang menjadi pertanyaan saya? Bagaimanakah pergerakan Bitcoin halving pada kali ini? Nah, ini dia. Kalau rekan trader lihat, Bitcoin halving itu akan terjadi pada tanggal 17 April tahun 2024. Mari kita melihat siklus. 8.000 dia bisa sampai 1 tahun kemudian bisa mencapai 41.000. Memang dia turun, terus dia naik lagi. Sekarang Bitcoin itu sudah berada di seputaran 52.000, ya sekitaran 52 ribuan ya. Nah, ini rekan trader. Rekan trader, mari kita lihat di seputaran 52 ribuan. Kita bisa lihat bagaimana pergerakan Bitcoin terjadi kelonjakan yang sangat luar biasa. Kita akan lihat pada tanggal 17 April tahun 2024 pergerakan Bitcoin, dan kita akan melihat bagaimana pergerakan Bitcoin ini beberapa bulan setelah Bitcoin halving ini terjadi. Dari sini kita bisa melihat tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah Bitcoin halving terjadi tanggal 17 April tahun 2024, Bitcoin punya peluang bisa naik minimal 60.000, 70.000, dan mungkin bisa 80.000. Kita hitung aja setengah. Mari kita hitung setengah. 50.000 setengah 25. 25 tambah 50, 75 atau 80.000. Artinya Bitcoin bisa naik mencapai sekitar 80.000, mungkin bisa lebih lagi selama 4 tahun berikutnya. Bayangkan, 4 tahun berikutnya. Kita lihat siklus. 12, 30, 600 menjadi 1.000 lebih. Yang terakhir 8.000 menjadi lebih banyak lagi, 900 menjadi lebih banyak lagi. Nah, di sini kita akan membahas halving Bitcoin pada saat ini. Tapi kalau kita melihat tendensi yang terjadi sekarang menjelang 17 April 2024, saya bisa lihat bahwa peluang Bitcoin untuk naik lebih tinggi sangat besar. Saya di minggu kemarin saya sudah bilang, 2 minggu kemarin, udah bukan 2 minggu, beberapa minggu kemarin saya bilang Bitcoin akan mencapai level 50.000. Minggu kemarin tercapai. Saya mengambil suatu analisa bahwa Bitcoin akan mencapai titik tertinggi berikutnya di seputaran 60.000. Saya yakin itu, dan analisa saya mengatakan bahwa Bitcoin akan mencapai ke level 60.000. Menuju tanggal 17 April 2024, pembukaan Bitcoin halving, pra-halving yang terjadi, saya berasumsi bahwa Bitcoin perlahan namun pasti menuju Bitcoin halving, dia akan bergerak sampai ke level 60.000. Masalah nanti di atas itu 80.000, 70.000, itu udah masalah belakangan rekan trader ya. Itu udah masalah belakangan sesuai dengan apa yang terjadi. Dan saya masih tetap yakin bahwa 69.000 bisa tercapai, bisa dilewati oleh Bitcoin dalam beberapa tahun ke depan. Untuk tahun ini kemungkinan besar 60, 65 sampai 70 bisa. Dia bisa mencapai ya. Tapi setelah itu dia bisa melewati. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang, Bitcoin halving yang terjadi
Setelah pasca halving juga, saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin perlahan namun pasti akan menuju ke level 60.000 ya. Akan menuju ke level 60.000. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa ya, apa yang terjadi pada Bitcoin halving ini bisa memberikan sebuah pertanda buat kita bahwa investasi di Bitcoin tidaklah buruk. Bitcoin bisa dijadikan sarana investasi ke depan. Kalau melihat keuntungan berinvestasi di Bitcoin, memang Bitcoin ini kita tidak tahu dia kapan turun atau naik, tapi melihat prospek yang terjadi pada Bitcoin, saya bisa bilang bahwa investasi di Bitcoin memiliki sedikit keunggulan dari emas. Karena tidak bisa diprediksikan, akibat tidak bisa diprediksikan adalah cara yang luar biasa untuk kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, pada Bitcoin halving, saya bisa bilang dia akan menuju sampai 60.000. Bagaimanakah untuk minggu depan? Nah, ini dia. Untuk minggu depan, menuju Bitcoin halving, saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan besar sampai tanggal 28, saya bisa memprediksikan Bitcoin ini masih kemungkinan dia akan turun. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini dia akan turun kemungkinannya, menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai di level sekitaran 47.141. Tapi dia harus bisa melewati level sini dulu, 48.000 dulu, 702 ya. Nah, jadi dia pergerakan masih tetap seperti ini. Saya berpikir dia tidak terlalu jauh banget ya. Dia ini akan turun, dia akan mencoba juga melewati level-level krusial di sini ya. Ya, dia taruhlah di level 49.509 lah. Kalau dia bisa melewati situ, dia akan turun sampai 48. Selanjutnya dia akan turun sampai di situ. Tapi apakah dia punya peluang kenaikan? Selalu ada. Selalu ada. Dan menurut analisa saya untuk satu minggu ke depan lebih banyak tendensi bearish daripada bullish. Untuk bisa dia naik lebih tinggi lagi, saya bisa bilang bahwa dia harus bisa melewati level 52.891 dengan maksimal ketinggian adalah di seputaran 54.000 yang adalah merupakan nilai psikologi dari Bitcoin untuk satu minggu ke depan. Oleh karena itu, rekan trader, pra halving, saya bisa bilang bahwa Bitcoin punya peluang besar naik ke level 60.000. Setelah halving, dia akan melonjak. Saya berestimasi 75.000 merupakan nilai yang pas bisa diperoleh Bitcoin menuju akhir tahun ini dan bisa lebih tinggi lagi selama 4 tahun ke depan. Demikianlah rekan trader tema kita pada saat ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.